Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam program Ragi Roti edisi 3 Maret tahun 2022. Untuk memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, untuk kami memanjatkan puji dan syukur serta terima kasih kami atas segala berkat anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tapi pada saat ini kami bersyukur ya Bapa atas hari baru ini. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan sertai di dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini. Sebab kami tidak mampu menjalankan semua dengan kekuatan kami. Tolong kami ya Bapa, janganlah tinggalkan kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Injil dalam renungan pagi ini akan terambil dari Injil Lukas bab ke-9 ayat 22 sampai 25. Yang demikian firman-Nya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan di awal salam pembuka tadi, bahwa ada 3 syarat utama untuk menjadi murid Kristus, yaitu yang pertama, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mau mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya bahwa kita harus mau menyangkal egoisme kita, egoisme yang menjadi akar dari segala dosa. Karena hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa egois ini sudah menjadi sifat dasar manusia sejak dari zaman Nabi Adam hingga sampai pada sekarang. Kemudian memikul salib artinya menerima dengan tulus setiap penderitaan, cobaan hidup, pengorbanan dan lain-lain yang selalu kita harus pikul setiap hari. Berat dan tidaknya masing-masing salib kita ini adalah sangat relatif karena sangat tergantung pada diri kita pribadi. Mengikut Yesus berarti kita juga harus mau menjadi murid yang berkualitas. Dan ternyata inilah yang menjadi tantangan yang harus kita renungkan. Mengapa? Sebab mengikut Kristus dalam arti sebenarnya itu memang tidak gampang, kecuali bila hanya sekedar untuk menjadi identitas dalam KTP. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikut aku,
dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mau mengikut aku. Nah, ini bukan berarti kita harus membenci orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Bukan. Namun, dalam artian bahwa kita tidak menomorsatukan semua hal itu. Seluruh ajaran Yesus mengandung pengertian bahwa kita harus mencintai Tuhan dan sesama kita. Tentunya termasuk mencintai orang tua, suami, anak, istri, dan sebagainya. Tetapi mencintai Tuhan haruslah diletakkan pada urutan yang pertama. Itulah Injil Matius 19, ayat yang ke-29. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Kita harus cermat di dalam memahami ayat ini, sebab banyak orang yang salah menafsirkannya. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan dengan harapan bahwa Tuhan akan membalasnya dengan 100 kali lipat. Hanya orang-orang yang benar-benar tulus dalam memberi persembahan kepada Tuhan yang tanpa pamrih yang akan mendapat balasan 100 kali lipat. Sementara orang-orang yang memberi dengan harapan akan mendapat balasan, sungguhnya orang itu tidak memberi, melainkan berbisnis dengan Tuhan. Hal ini sama dengan banyak orang yang melaksanakan kehidupan agamanya hanya karena janji Tuhan supaya dapat hidup bahagia di surga, atau karena takut api neraka. Sehingga tujuan hidup beragama ini seperti ini menjadi tidak murni lagi karena penuh dengan pamrih. Motivasi yang benar dalam kehidupan beragama itu adalah karena ingin mencintai, baik mencintai Tuhan maupun mencintai sesama, bukan karena ingin hidup nikmat di surga atau takut dari api neraka. Dalam situasi seperti inilah Tuhan Yesus mengatakan bahwa syarat untuk mengikuti Dia itu sangat berat. Sebab orang-orang Yahudi pada saat itu yang ingin mengikuti Yesus itu karena mereka memiliki pamrih. Mereka ingin hidup dan dekatnya menjadi murid Yesus karena berkeyakinan bahwa suatu ketika Yesus benar-benar akan menjadi Raja. Sebab Tuhan Yesus banyak membuat mujizat-mujizat dan keajaiban, sehingga suatu ketika Yesus akan mampu mengusir penjajahan Romawi, Dia akan menjadi Raja Israel yang baru. Tapi ketika Yesus menyatakan, bila Yesus menjadi Raja, maka pastilah para muridnya akan mendapat kedudukan dan pangkat yang tinggi. Inilah pamrih orang-orang Yahudi itu. Tapi ketika Yesus menyatakan betapa berat menjadi pengikutnya, maka muridnya yang sangat banyak itu mulai menghilang, dan akhirnya tinggal 12 orang saja. Dan dari ke-12 orang ini, rasul ini, ternyata hanya Yohanes yang berani mendekat pada kayu salib Yesus. Sementara yang lainnya lari tercerai-berai menyelamatkan dirinya. Jika sang guru mengalami penderitaan disalib sebagai jalan untuk mencapai kemuliaannya, apakah kita juga akan menyingkirkan salib dalam kehidupan kita? Salib bukanlah jalan buntu, melainkan justru jalan yang membuka kita kepada pintu keselamatan. Maka jika seorang yang murid Yesus takut memangku salibnya atau ingin mempertahankan nyawanya, dia justru akan kehilangan keselamatannya. Sebab nilai keselamatan inilah yang melebihi segala yang dapat diperoleh dari dunia. Amin. Selamat menjadi murid-murid Kristus yang sejati dan mau mengabari cinta kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.